Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we are from the last group. We want to present our presentation about postmodernism and customer society. Okay, before that, I want to tell you guys from my group. I am Elisa Arsani Putri. I am Jilais Mardani. And I am Sri Wulandari. Okay, langsung saja kita ke postmodernism itu. Okay, postmodernism is a turn or set of complex ideas that have only emerged as a field of academic study. Since the mid-1980s, postmodernism is difficult to define as it is a concept that appears in a variety of disciplines or fields of study, including art, architecture, music, film, literature, sociology, communication, fashion, and technology. Postmodernism don't try to correct their think about what is right or wrong, good or evil. They believe that there is no absolute truth. A postmodernism view the world outside himself as being in error. That is, the truth of other becomes inside things able from error. Therefore, no one has authority to define true or impossible upon other his ideas of moral right and wrong. Jadi di sini postmodernism adalah istilah atau serangkaian gagasan rumit yang baru muncul sebagai bidang studi akademis sejak pertengahan tahun 1980-an. Postmodernism sulit didefinisikan karena merupakan konsep yang muncul dalam berbagai disiplin ilmu atau bidang studi, termasuk seni, arsitektur, musik, film, sastra, sosiologi, komunikasi, fashion, dan teknologi. Kaum postmodernism tidak berusaha memperbaiki pemikiran mereka tentang apa yang benar atau salah, baik atau jahat. Jadi mereka percaya bahwa tidak ada kebenaran mutlak. Seorang postmodernism memandang dunia di luar dirinya berada dalam kesalahan, yaitu kebenaran orang lain tidak dapat dibedakan dengan kesalahan. Oleh karena itu, tidak seorang pun mempunyai wewenang untuk mendefinisikan kebenaran atau memaksakan kepada orang lain gagasannya tentang moral yang benar dan juga salah. Postmodernism, a point of view that analyzes ideas and value relate to modernism, belief in progress and innovation. Postmodernism calls itself anti-philosophical, that is, reject many alternatives to traditional philosophical. Postmodernism is a culture that intellectual move that emerged in the mid-20th century as a response to modernism. Jadi postmodernism ini adalah sebuah sudut pandang yang menganalisis ide dan juga nilai terkait modernism yang percaya pada kemajuan sebuah inovasi. Postmodernism menyebut dirinya sebagai anti filosofi bahwa dia menolak banyak alternatif filosofi tradisional. Postmodernism adalah suatu gerakan budaya dan juga intelektual yang muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap modernism. Jadi yang nggak tahu modernism itu sebuah teori sebelum postmodernism. Jadi intinya postmodernism ini adalah era pasca revolusi industri di mana reaksi terhadap kemajuan zaman dan juga teknologi. Postmodernism has had a significant impact on various fields, including art, literature, psychology, and architecture. Here are some examples of works influenced by postmodernism. First are from Jeff Notes works such as his sculpture, Ball and Ducks, are often cited as an example of postmodernism art. Jadi postmodernism ini mempunyai dampak yang signifikan pada berbagai bidang termasuk seni, sastra, psikologi, dan juga arsitektur. Adapun contohnya yang pertama seperti karya dari Jeff Knowles, yaitu sebuah balon dogs yang di mana karya ini menentang gagasan tradisional tentang seni dan keindahan dengan menggunakan objek sehari-hari dan referensi budaya populer.
Selanjutnya adalah Tu arsitektur Piazza d'Italia in New Orleans designed by Carlos Moore is an example of postmodern architecture, yang dimana Piazza d'Italia di New Orleans dirancang oleh Carlos Moore adalah contoh arsitektur postmodern. Bangunan ini menggabungkan referensi sejarah dan ornamen serta menantang penekanan modernis pada fungsionalisme. 3. Movies. Quentin Tarantino's Pulp Fiction is often cited as an example of a postmodern film. Film Pulp Fiction karya Quentin Tarantino sering disebut-sebut sebagai contoh film postmodern. Film ini menggunakan pengisahan cerita non-linear dan referensi budaya populer untuk menantang struktur narasi tradisional. For sociology, Jean-Francois Lyotard is a French philosopher who is often mentioned in discussion about postmodernism. One of his widely cited work is The Postmodern Condition, a Report on Knowledge. Jadi salah satu karyanya yang banyak dikutip adalah The Postmodern Condition, a Report on Knowledge. Dalam bukunya, Lyotard menjelaskan beberapa penyebab munculnya postmodernism, antara lain perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sejak tahun 1950-an. 5. Music. El Decameron Negro. This is a piece of music by Leo Brouwer. Karya musik Leo Brouwer yang menampilkan fase hyperromantisnya dengan kecenderungan minimalis. 6. Literature. In the novel Sepatu Dahlan by Krishna Pabikara. Dalam novel Sepatu Dahlan karya Krishna Pabikara, ini mengeksplorasi bagaimana novel ini menggabungkan parodi dan mengaburkan batasan antara berbagai aspek kehidupan. 7. Technology. This influenced technological development that enable the incorporation and reuse of existing media, such as social media and digital art. Hal ini mempengaruhi perkembangan teknologi yang memungkinkan penggabungan dan penggunaan kembali media yang sudah ada seperti media sosial dan seni digital. 8. Fashion. Comme des Garçons. Comme des Garçons is a fashion label associated with postmodernism. Label fashion yang dikaitkan dengan postmodernism karena penggunaan bahan dekonstruksi, asimetri, dan tidak konvensional. Dan yang terakhir adalah communication. Organizational communication. Postmodernism has challenged the traditional hierarchical structure of organization and emphasized the importance of communication in creating meaning and identity within organization. Komunikasi organisasi. Postmodernisme telah menantang struktur hierarkis tradisional organisasi dan menekankan pentingnya komunikasi dalam menciptakan makna dan identitas di dalam organisasi. And then postmodernism culture. It is the postmodernism themselves who want to convince you the culture is natural and has immoral connotations. But that's because non-Christian cultures don't believe in morality, at least to the extent that whatever we do, think, say, or observe has to do with right and wrong. Morality is related to a spiritual level that is only very personal and certainly not judged by our actions. Jean Faith comments, despite all its talk about culture, postmodernism has no culture because the traditions, belief, and moral that define cultures all do not exist. Yang artinya budaya postmodernism, kaum postmodernism sendirilah yang ingin meyakinkan kita bahwa kebudayaan itu netral dan tidak bermoral konotasi. Tapi itu karena budaya non-Kristen tidak percaya moralitas. Setidaknya sejauh apapun kita lakukan, pikirkan, katakan atau amati ada hubungannya dengan benar dan salah. Moralitas diturunkan ke tingkat spiritual yang hanya bersifat sangat pribadi dan tentunya tidak dinilai berdasarkan tindakan kita. Jean Faith berkomentar, meski semua pembicaraannya tentang budaya, postmodernism tidak memiliki budaya karena tradisi, kepercayaan, dan moral yang mendefinisikan budaya semuanya tidak ada. And then sorry guys, itu sebenarnya ada ketypoan sedikit. Jadi itu judulnya Attack on Truth. Jadi serangan terhadap kebenaran. Attack on Truth.
Perhaps the most distinctive feature and postmodernism is its rejection of the possibility of truth. With its roots in existentialism, postmodernism holds that truth is created by a social group for its own purpose and then forced upon others to manipulate and suppress them. Therefore, the main goals of postmodernism is to deconstruct the construction of language and society and liberated the oppressed from oppressors. Jadi serangan terhadap kebenaran itu mungkin ciri paling khas dari postmodernism itu adalah penolakannya terhadap kemungkinan adanya kebenaran. Dengan akarnya pada eksistensialisme, postmodernisme berpendapat bahwa kebenaran diciptakan oleh suatu kelompok sosial untuk tujuannya sendiri dan kemudian dipaksakan kepada orang lain untuk memanipulasi dan menekan mereka. Oleh karena itu, tujuan utama postmodernism adalah untuk mendekonstruksi pembangunan bahasa dan masyarakat yaitu budaya dan membebaskan kaum tertindas dari penindas. And then, loss of identity. If there were no absolute and if truth were relative, then there would be no stability, no meaning in life. If reality is social constructed, then moral qualities are only masks for oppressive power and individual identity is only an illusion. Examples of such cultures are the homeless who choose to live on the streets in shelters, the cyberpunks who live inside computers in virtual worlds that don't actually exist, the city gangs whose identities are lost and the rules of society ignored, or the city gangs whose identities are lost and the rules of society ignored, are the gang kids who, despite coming from families wealthy enough to afford nice clothes, wear group and uniform and lose their individual identity. Jadi selanjutnya, hilangnya identitas. Jika tidak ada yang absolut dan jika kebenaran itu relatif, maka tidak akan ada stabilitas, tidak ada makna dalam kehidupan. Jika realitas diskonstruksi secara sosial, maka pedoman moral hanyalah topeng bagi kekuasaan yang menindas dan identitas individu hanyalah ilusi. Teladan budaya tersebut adalah para tunawisma yang memilih hidup di jalanan, di tempat penampungan, para cyberpunk yang tinggal di dalam komputer di dunia virtual yang sebenarnya tidak ada. Geng-geng kota yang identitasnya hilang dan aturan-aturan masyarakatnya diabaikan, atau anak-anak gang yang berasal dari keluarga yang cukup kaya untuk membiayai pakaian bagus, menekankan seragam atau kelompok, dan kehilangan identitas individu. Okay, next to consumer society. Consumer society is a social and economic order in which the goals of many individuals include the exploitation of goods and services beyond the need for survival. Chris Cracker, 1988, states that there is little consensus on the origin of consumer culture. Consumer culture began in the 18th century in England with the commercialization of fashion, which triggered a mass change in taste. According to taste history, the new trend towards style fueled the demand for clothing that was mass produced. Through technical innovation in the textile industry and mass market through innovation in printing technology that result in wide-scale advertising. Jadi consumer society ini adalah tatanan sosial dan juga ekonomi di mana tujuan banyak individu mencakup perolehan barang dan jasa di luar kebutuhan bertahan hidup. Asal-usul dari budaya konsumen ini adalah dari Grand Miss Kraken 1988 menyatakan bahwa hanya ada sedikit konsensus mengenai asal-usul budaya konsumen. Budaya konsumen dimulai pada abad ke-18 di Inggris dengan komersialisasi fashion memicu perubahan selera dan juga massal. Rosalind Williams
claimed that the consumer relation began in the late 19th century France when the pioneering effort of French retailer and advertisers turned Paris into a mass competition pilot factory. Through the Paris fairs of 1889 and 1019, William argued that expositions contribute significantly to the development of department store and a trade show, which were a key factor in the development of consumer culture. Dan Slaughter, 1997, summarized their idea by arguing the consumer culture began with the widespread penetration of consumer goods into people's daily life across social strata, that consuming is fluid through innovation, taste, and taste, and finally the culture is strengthened through the development in infrastructure, organization, and practice to take advantage of new market, namely the rise of spending, advertising, and marketing. Jadi di sini ada menurut Rosalind Williams 1982 mengklaim bahwa revolusi konsumen dimulai di Paris di akhir abad ke-19 ketika upaya perintisan pengecer dan periklanan Prancis mengubah Paris menjadi pabrik percontohan konsumsi massal. Melalui pemeran Paris tahun 1989 juga 1900, William berpendapat bahwa eksposisi memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan department store dan juga pemeran dagang yang merupakan faktor dalam pengembangan budaya konsumen. Kemudian yang kedua ada Don Slaughter, yaitu 1997, merangkum pemikiran-pemikiran ini dengan berpendapat bahwa budaya konsumen itu dimulai dengan penetrasi barang-barang konsumsi yang luas ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di seluruh strata sosial. Bahwa konsumsi dipicu melalui selera mode dan selera yang baru, dan akhirnya budaya tersebut melalui pengembangan infrastruktur, organisasi, dan praktik yang memanfaatkan pasar baru, yaitu kebangkitan belanja, periklanan, dan juga pemasaran. Here are some key points about the consumer society. First, origin. The idea humans as consumer first took shape before World War I, but became complex in American and 1920s. And the second, consumerism. Consumerism is a term used to describe the consumption culture that characterizes consumer societies. It is a social and economic order in which the goals of many individuals include the acquisition of goods and services beyond the need for survival. Di mana ada beberapa poin penting mengenai consumer society. Yang pertama yaitu asal-usulnya. Gagasan tentang manusia sebagai konsumen pertama kali terbentuk sebelum Perang Dunia Pertama. Namun menjadi hal yang lumrah di Amerika pada tahun 1920-an. Kemudian yang kedua ada consumerism. Consumerism ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan budaya konsumsi yang menjadi ciri masyarakat konsumen. Ini adalah tatanan sosial dan ekonomi di mana tujuan banyak individu itu mencakup perolehan barang dan juga jasa di luar kebutuhan bertahan hidup. Third, consumer sovereignty. The belief that the satisfaction of consumer needs and wants is unlimited goals of the economic and the economic is essentially governed by consumer decided is called consumer sovereignty. Di mana ini adalah consumer sovereignty, yaitu keyakinan bahwa kepuasan, kebutuhan dan juga keinginan konsumen adalah tujuan akhir perekonomian. Dan bahwa perekonomian pada dasarnya itu diatur oleh keinginan konsumen, disebut dengan kedaulatan konsumsi. Fourth, environmental impact. Consumption in a consumer society has a
significant environmental consequences, the production and disposal of goods and services contribute to pollution, resource depletion, and climate change. Adapun yang keempat dan terakhir yaitu dampak lingkungan. Di sini konsumsi dalam masyarakat konsumen mempunyai konsekuensi lingkungan yang signifikan, yaitu produk dan pembuangan barang dan juga jasa kontribusi terhadap polusi, penipisan sumber daya dan juga perubahan iklim. Oke, selanjutnya adalah Figures in Postmodernism and Consumer Society, Fredric Jameson. Fredric Jameson is a literary and cultural critic known for his contribution to critical theory, especially in relation to postmodernism. Jameson has a complex understanding of postmodernism, and his views are reflected in his various work. According to him, the concept of postmodernism is not widely accepted or even understood today. Some of the resistance to it may stem from not understanding the work that it encompasses, which can be found as art. Jadi Fredric Jameson adalah tokoh dari postmodernism dan consumer society. Fredric Jameson adalah seorang kritikus sastra dan budaya yang dikenal dengan kontribusinya terhadap teori kritis, terutama dalam kaitannya dengan postmodernism. Jameson memiliki pemahaman yang kompleks tentang postmodernism dan pandangannya tercermin dalam berbagai karyanya. Menurut konsep postmodernism tidak diterima secara luas atau bahkan dipahami saat ini. Beberapa penolakan terhadapnya mungkin berasal dari ketidakpahaman terhadap karya-karya yang tercakup di dalamnya yang dapat ditemukan seperti seni. Jadi contohnya, John Asbury's poetry is an example, but also a much simpler speaking poem that emerged as a reaction to the complicated, ironic, and academic poetry of modernism in the 1960s. Puisi John Asbury misalnya. Tetapi juga puisi dapat berbicara yang jauh lebih sederhana yang muncul sebagai reaksi terhadap puisi modernisme yang rumit, ironis, dan akademis pada tahun 1960-an. 2. The reaction to modern architecture and in particular to the international style monumental buildings, pop buildings, and decorated warehouse was celebrated by Robert Venturi in his manifesto. Andy Warhol's Learning Come Lost Factsy and Pop Art. Reaksi terhadap arsitektur modern dan khususnya terhadap bangunan-bangunan monumental gaya internasional, bangunan pop dan gudang yang dihias yang dirayakan oleh Robert Venturi dalam manifestonya. Learning Come Lost Factsy, Andy Warhol, dan Pop Art. 3. Morrison Photorealism in Music, a John Cage moment, but as well as the synthesis of classical and popular style found in composers such as Philip Glass and Terry Riley, as well as punk and new wave rock with groups such as Clash. Fotorealisme yang lebih baru dalam musik, momen John Cage, tetapi juga sintetis gaya klasik dan populer yang ditemukan dalam komposer seperti Philip Glass and Terry Riley, dan juga punk dan rock, gelombang baru dengan kelompok-kelompok seperti Clash. 4. Talking Heads and the Furry Gang in film. Everything that emerges from Godard, a contemporary pioneer film and video, but also a new style of commercial or fiction film, which has its equivalent in the contemporary novel as well, where the works of William Burroughs, Thomas Pynchon, and Ismail Reed on the one hand, and the new French novel on the other, can also be counted among the types that can be termed as postmodernism. Artinya yang segala sesuatu yang muncul dari Godard, film dan video pelopor kontemporer, tetapi juga gaya baru film komersial atau fiksi, yang memiliki padanan dalam novel kontemporer juga di mana karya-karya William Burroughs, Thomas Pynchon, dan Ismail Reed di satu sisi, dan novel baru Prancis di sisi lain, juga dapat dihitung di antara jenis-jenis yang dapat disebut sebagai postmodernism. The concept of postmodernism according to Fredric Jameson, namely, 1. An eclipse parody. Jameson also identifies the
eclipse parody as one of the hallmarks of postmodernism. An eclipse parody is a parody that no longer has a clear object because the original object has been lost or is no longer relevant. 2. Death of the subject. Jameson also posits the concept of death of the subject, the idea that in postmodern society, individuals lose their identity because they are constantly exposed to sign and symbol produced by mass media and popular culture. 3. Nostalgic mode. Jameson suggests that postmodernism is characterized by nostalgic mode, which is the tendency to recall the past and take elements from the past for use in work of art or popular culture. Satu adalah adapun konsep-konsep dari postmodernism. 1. Parodi gerhana. Jameson juga mengidentifikasi parodi gerhana sebagai salah satu ciri postmodernism. Parodi gerhana adalah parodi yang tidak lagi memiliki objek yang jelas karena objek yang asli telah hilang atau tidak lagi relevan. 2 adalah ada kematian subjek. Jameson juga mengemukakan konsep kematian subjek, yaitu gagasan bahwa dalam masyarakat pasca modern, individu kehilangan identitas dan jati dirinya karena terus terpapar oleh tanda-tanda dan simbol-simbol yang dihasilkan oleh media massa dan budaya populer. 3. Mode nostalgia. Jameson mengemukakan bahwa postmodernism ditandai oleh mode nostalgia, yaitu kecenderungan untuk mengingat kembali masa lalu dan mengalami elemen-elemen dari masa lalu untuk digunakan dalam karya seni atau budaya populer. Tokoh yang selanjutnya adalah Jean Baudrillard. French philosopher and sociologist Jean Baudrillard put forward many interesting thoughts about hyperreality, the era of consumption society, and postmodernism. Among Baudrillard's influential works and Simulacra and Simulation, 1981, and the Consumer Society, 1970. According to Baudrillard, the development of electronic media became the biggest driving factor of postmodernism. Baudrillard also believed that human social life in the postmodern era was influenced by One example is the death of Princess Diana in 1997, which caused grief around the world. Jadi menurut Jean Baudrillard ini, Jean Baudrillard, filsuf and sosiolog asal Prancis, Jean Baudrillard melontarkan banyak pemikiran menarik tentang hiperrealitas, era masyarakat konsumsi, dan postmodernisme. Di antara karya Baudrillard yang cukup berpengaruh ialah Simulacra dan Simulation yang dirilis pada tahun 1981 dan Consumer Society 1970. Menurut Baudrillard, perkembangan media elektronik menjadi faktor pendorong terbesarnya postmodernisme. Media dalam penilaiannya telah mengubah hubungan manusia dengan sejarah dan menciptakan tatanan baru. Baudrillard juga meyakinkan bahwa kehidupan sosial manusia pada era postmodern dipengaruhi oleh sign atau tanda yang muncul melalui media. Salah satu contoh ialah peristiwa kematian Putri Diana pada tahun 1997 yang menimbulkan duka di seluruh dunia. Meanwhile, in the Consumer Society, Baudrillard explained that postmodern societies love mass market product and mass culture, the encourage consumerism. According to Baudrillard, what constitutes consumer society is the social logics of differentiation, that is, the desire of individuals to turn continuously consume with the aim of achieving a certain social status or certain style. According to Baudrillard,
What serves as means to communicate seeks to consumer is advertising, and what is consumed by consumer society is not the usefulness of a product, but the image or message offered by the product through advertising. Sedangkan menurut Jean Baudrillard, The Consumer Society menjelaskan bahwa masyarakat era postmodern menggembari produk-produk mass market dan mass culture yang mendorong konsumerisme. Dan menurut Baudrillard lagi, yang membentuk consumer society adalah logika sosial diferensiasi, yaitu keinginan individu untuk terus-menerus mengkonsumsi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu sosial tertentu atau gaya tertentu. Baudrillard menyatakan bahwa individu memiliki kesadaran dalam mengkonsumsi. Menurut Baudrillard, yang berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan tanda kepada konsumen adalah iklan yang dikonsumsi oleh consumer society. Bukanlah kegunaan dari suatu produk, akan tetapi citra atau pesan yang ditawarkan oleh produk tersebut melalui iklan. Examples of postmodernism and consumer society according to Jean Baudrillard. Yang pertama, The Consumer Society tahun 1970. Nah, ada beberapa contoh postmodernisme dan consumer society menurut Jean Baudrillard. Yang pertama itu The Consumer Society 1970. Buku ini membahas tentang masyarakat konsumen dan bagaimana konsumsi telah membahas tentang masyarakat kehidupan modern. Tentang masyarakat konsumen dan bagaimana konsumsi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Baudrillard mengemukakan bahwa masyarakat postmodern identik dengan konsumerisme, di mana individu dalam masyarakat massa berperan sebagai konsumen sebagai konsumen tanda tanpa memiliki status kelas tertentu. Contoh yang kedua adalah simulacra and simulation. Simulacra and Simulation tahun 1981. Buku ini membahas tentang hiperrealitas dan simulasi dalam masyarakat pasca modern. Baudrillard mengemukakan bahwa dalam masyarakat pasca modern, realitas telah digantikan oleh simulasi di mana tanda-tanda dan simbol-simbol telah menggantikan subjek yang asli. Baudrillard also provide example of works of art and popular culture that reflect the concept of postmodernism that they put forward, such as Hollywood films, advertisements, and consumer products. Baudrillard also posited that consumer products not only serve as tools to meet needs, but also as symbols of identity and social status. Jadi di sini Baudrillard juga memberikan contoh-contoh karya seni dan budaya populer yang mencerminkan konsep-konsep postmodernisme yang ia kemukakan, seperti film-film Hollywood, iklan, dan produk-produk konsumen. Baudrillard juga mengemukakan bahwa produk-produk konsumen tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol identitas dan status sosial. Simulacra adalah tahapan pembentukan gambaran yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan dan merupakan cara untuk mengontrol masyarakat dengan cara menipu dan meyakinkan masyarakat bahwa simulasi tersebut adalah kenyataan yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah contoh postmodernisme dan consumer society dari Frederick Jameson. Yang pertama, postmodernism or the culture logics of late capitalism tahun 1991. Postmodernism or culture logic of late capitalism tahun 1991. Buku ini membahas tentang hubungan antara postmodernism dan kapitalisme akhir,
di mana Jameson mengemukakan bahwa postmodernism adalah hasil dari kapitalisme konsumen, multinasional, pasca industri, dan post-Fordist. Yang kedua, The Culture Turn, Selected Writings on the Postmodern, tahun 1983 sampai 1998. The Culture Turn, Selected Writing on the Postmodern, 1983 sampai 1998. Buku ini berisi kumpulan tulisan Jameson tentang postmodernism dan budaya populer, termasuk film, televisi, dan arsitektur. Yang ketiga, Postmodernism and Consumer Society, tahun 1983. Postmodernism and Consumer Society, tahun 1983. Artikel ini membahas tentang hubungan antara postmodernism dan masyarakat konsumen, di mana Jameson mengemukakan bahwa postmodernism dan masyarakat konsumen saling terkait erat. Okay, the last is conclusion. Postmodernism and consumer society are a complex or concept and have a significant implication for society and individuals. Okay, both are product of late capitalism and have changed the way we think about culture and consumptions and identity. Postmodernism is a reaction of critique of modernism, while consumer society is the impact of the rise of the capitalism. Postmodernism and consumer society have led to the emergence of new consumptions patterns and new form of identity. Postmodernism and consumer society are two concepts that are often discussed together. Potlier argued the consumer society is a shape by the logic and social differentiations, where people consumption is no longer just a commodity, but the desire of individuals to continuously make a distinctions between themselves and others. Jadi kesimpulannya adalah postmodernism and consumer society ini merupakan konsep yang kompleks yang mempunyai implikasi signifikasi bagi masyarakat dan juga individu. Jadi keduanya mereka merupakan produk kapitalisme akhir dan telah mengubah cara berpikir kita tentang budaya, konsumsi, dan juga identitas. Postmodernism merupakan reaksi atau kritik terhadap modernisme, sedangkan consumer society sendiri merupakan dampak kebangkitan dari kapitalisme. Nah, jadi postmodernism dan consumer society ini telah menyebabkan munculnya pola baru dan bentuk identitas baru. Kemudian postmodernism and consumer society ini juga yaitu dua konsep yang sering dibicarakan bersama. Seperti Baudrillard berpendapat bahwa masyarakat konsumen dibentuk oleh logika diferensiasi sosial, di mana konsumsi masyarakat consumer society bukan lagi sekedar komoditas, melainkan keinginan individu untuk terus-menerus membuat perbedaan dan pembedaan antara dirinya dan orang lain. Jadi seperti kita membeli suatu barang bukan karena kebutuhan, melainkan karena hanya keinginan saja. Sementara itu, Jameson berpendapat bahwa postmodernisme ini ditandai dengan transformasi peran dan konsumsi dalam kaitannya dengan masyarakat pramodern dan modern. Baudrillard maupun Jameson memandang masyarakat consumer society sebagai produk dari postmodern itu sendiri, di mana konsumsi tidak lagi didorong oleh kebutuhan namun oleh status sosial dan juga diferensiasi seperti yang saya katakan tadi di awal. Okay, thank you for attention. We are from the last group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.